Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi yang kedua yaitu tentang ukhuwah. Ayatnya surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Ya, itu ayatnya. Isi kandungannya. Surat Al-Hujurat ayat 10 menjelaskan. 1. Tentang persaudaraan antar sesama mukmin. Yang kedua, memerintahkan kaum muslimin dan bertakwa kepada Allah untuk mendamaikan dua kelompok yang bertikai. Jadi orang muslimin yang bertakwa itu bagaimana cara mendamaikan dua orang yang bertikai. Yang ketiga, menjelaskan balasan bagi orang yang bertakwa. Apa itu? Rahmat Allah. Yang keempat, perintah mendamaikan pertikaian dapat diartikan agar kita menjalin persaudaraan. Yang kelima, persaudaraan akan menciptakan kehidupan harmonis yang diliputi rasa saling mencintai serta saling menjaga perdamaian dan persatuan. Jika terjadi perselisihan di antara sesama umat Islam, Allah memerintahkan untuk mendamaikan keduanya dengan cara yang baik. Tentu saja cara yang baik adalah yang sesuai di Quran dan hadis. Ya, tidak keluar dari Quran dan hadis. Sekarang kita masuk ke pengertian ukhuwah, persaudaraan. Kata ukhuwah berasal dari bahasa Arab. Akhun berarti saudara. Ukhuwah merupakan salah satu ajaran Islam mengenai konsep persaudaraan. Menurut istilah, ukhuwah berarti perasaan simpati dan empati antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memiliki kondisi atau perasaan yang sama, baik suka maupun duka. Kata ukhuwah juga sering dirangkaikan dengan kata-kata Islamiah, sehingga menjadi ukhuwah Islamiah. Jadi memperjelas bahwa persaudaraan yang dimaksud tersebut dibangun atas dasar prinsip Islam. Dalam Islam, ajaran ukhuwah bermakna suatu ikatan persaudaraan antara dua orang atau lebih berdasarkan keimanan yang sama-sama orang Islam. Kesepakatan atas pemahaman serta pembelaan kepada Islam sebagai agama yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berukhuwah akan timbul sikap saling menolong, saling pengertian, dan tidak mendolimi harta maupun kehormatan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ibarat persaudaraan, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idastaka minhu utullahu sairul jasadi bisahari wal humma rawahul Muslim. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangi adalah bagaikan satu jasad. Jika salah satu anggotanya menderita sakit, maka seluruh jasad juga merasakan penderitaan
dengan tidak bisa tidur dan merasa panas. Contoh yang mudah, apabila anak-anak sedang sakit gigi, yang sakit giginya, tapi yang mengatakan, aduh ya Allah sakit mulutnya, tangan kanan ya membelai-belainya, mijet-mijet untuk mengurangi rasa sakitnya, mata terpejam ingin istirahat tidur biar mengurangi rasa sakit. Lah itu ya. Kalau kulit dicubit maka mulutnya mengatakan aduh dan seterusnya. Itulah ibarat sesama orang Islam. Contoh orang Islam Palestina ketika dibantai oleh Israel. Apakah kamu acuh begitu saja meskipun orang sama orang Indonesia mentang-mentang kamu sesama Islam mentang-mentang kamu orang Indonesia? Tidak, paling tidak kamu akan membantu doa. Ya Allah, lindungilah orang-orang Islam di Palestina. Tapi kalau kamu terus memanggus senjata ke sana, itu namanya intervensi antar negara, tidak boleh. Paling-paling kita doa dan untuk yang didolimi dan mengirimkan bantuan sebisanya itu. Ya. Wah, sekarang kita masuk ke setelah pengertian hadis macam-macam uhwah. Ada 3, uhwah Islamiyah, persaudaraan yang berlaku antar sesama umat Islam, atau persaudaraan yang diikat oleh akidah atau keimanan, sama-sama orang Islam. Yang kedua, uhwah insaniyah, persaudaraan yang berlaku pada semua manusia secara universal, tanpa membedakan ras, agama, suku, negara, dan aspek kekhususan lainnya. Mungkin kalau di RPL akan terasa karena tidak semua anak RPL Islam. Ya, uhwah watoniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air tanpa membedakan agama, suku, warna kulit, adat istiadat dan budaya. Ini contohnya mudah, yaitu ketika HUT RI semuanya terlibat. Ya, orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan dan semuanya. Ya, itu juga tugasnya nanti memberi contoh sesuai dengan kejuruanmu. Yang Islamiyah sesuai kejuruanmu itu seperti apa contohnya? Uhwah insaniyah itu seperti apa? Uhwah watoniyah. Ini di hari HUT ini banyak sekali contoh-contoh untuk uhwahnya watoniyah. Kamu sebagai orang desain grafis, orang Raden Umar Said, RPL, orang Raden Umar Said, apa yang kamu lakukan? Ya, jadi 3 dengan 3 berarti 6 tugasnya. 3 husnudon, 3 uhwah. Ya, untuk contoh uhwah ini bisa kita lihat ya, yang terjadi sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasulullah, menjadi Nabi, yaitu kira-kira usia berapa itu, 30 tahun atau berapa, yaitu mendamaikan perselisihan. Kebiasaan di Arab, orang suku Quraisy, kalau pas membersihkan Hajar Aswad, itu mereka rebutan. Mana yang kuat, itulah yang berkuasa. Hampir saja terjadi gontokan, maka orang yang sudah tua yang dihormati, Abu Umayyah bin Al-Mughirah, beliau memberi saran, serahkanlah putusan kami ini di tangan orang yang pertama kali memasuki pintu sofa di pagi hari. Ya. Jadi mereka berlomba-lomba untuk datang pagi hari di sofa. Ternyata setelah sampai sofa itu tempat mulainya untuk sa'i. Ternyata sudah ada Muhammad di sana. Ya. Mereka berseru, Al-Amin, Al-Amin, kami dapat menerima putusannya. Lah, padahal Rasulullah itu belum menjadi Rasul. Dan mereka adalah orang-orang kafir. Rasulullah orang Islam. Ya. Kemudian mereka pun menceritakan penyebab perselisihan itu kepada Rasulullah. Lalu
Rasulullah itu melihat ada tatapan penuh permusuhan di antara mereka, yaitu rebutan untuk mencuci Hajar Aswad. Ya. Setelah Rasulullah berpikir sejenak, lalu beliau mengambil sehelai kain yang terkenal dengan, ada yang mengatakan rida, ya, rida yang biasa disampirkan di bahu. Digelarnya rida itu, kemudian dihamparkan, ya, digelar. Rasulullah mengambil Hajar Aswad, lalu diletakkan di tengah-tengah rida yang sudah digelar tersebut, lalu beliau berkata, "Wahai orang-orang suku Quraisy, saya minta setiap ketua kabilah untuk maju dan memegang ujung kain ini." Mereka bersama-sama membawa kain tersebut ke tempat batu itu akan diletakkan. Jadi mereka langsung kompak mendekati serban tadi, terus memegangnya dan menggotong rame-rame serban yang berisi Hajar Aswad tersebut. Kemudian Rasulullah mengeluarkan batu itu dari kain dan meletakkan di tempatnya. Ya. Jadi setelah dicuci, ditempatkan dan mau diletakkan di sudut Ka'bah tempatnya Hajar Aswad. Sehingga dengan demikian perselisihan itu berakhir dan bencana dapat dihindarkan. Sekarang yang tugas selanjutnya, apa hikmah yang dapat Anda ambil dari kisah tersebut di atas? Tidak usah banyak-banyak. Apa yang bisa kamu serap? Apa sih hikmahnya? Tadi akan bermusuhan, setelah Rasulullah melakukannya dengan bijak, ya, jujur, maka disebut Al-Amin. Itulah gelar dari orang-orang kafir kepada Rasulullah padahal belum menjadi nabi. Sudah dijuluki Al-Amin. Nah, itu apa hikmahnya? Hanya paling 1-2 kata, ya. Jadi tidak banyak-banyak, tidak usah banyak-banyak. Hikmah dari cerita Rasulullah meletakkan Hajar Aswad adalah titik-titik. Hanya itu saja. Ya. Sekarang kita masuk ke membiasakan perilaku ukhuwah. 1. Melaksanakan sholat berjamaah. Menebarkan salam dan saling peduli. Saling memaafkan jika terjadi perselisihan. 4. Saling menolong dan membantu dalam kebaikan. 5. Membina hubungan silaturahim baik sesama umat Islam maupun sesama manusia. 6. Mengajak orang lain berbuat kebaikan dan mengingatnya saat melakukan kesalahan. Ya. Jadi yang benar itu kalau salah diingatkan. Okay? Manfaat ukhuwah adalah 1. Terciptanya solidaritas yang kuat antara sesama muslim. 2. Terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Terciptanya kerukunan hidup antar sesama warga masyarakat. Ya. Itu anak-anakku yang bisa Bu Saidah sampaikan. Besok pagi jam 7 anak-anak membuka YouTube, ya. Kemudian didengarkan, tugasnya dilaksanakan. Kemarin ada beberapa yang belum melaksanakan tugas, apakah sudah membuka YouTube atau tidak. Dan jangan lupa absen diri, nama dan kelas, ya. Nanti di link yang akan Bu Saidah ketik, ya. Itu jangan bosan ya nak, ya. Kita berdoa semoga COVID segera berlalu sehingga kita bisa bertemu muka di sekolah yang kita cintai, yaitu SMK Raden Umar Said. Tetap semangat. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. Wassalamun al mursalin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kepada Bapak Kepala Sekolah, kekurangannya mohon dimaafkan. Anak-anakku tetap semangat. Jangan lupa sholat 5 waktu. Ini sebentar lagi akan ada tahun baru. Ya, doa akhir tahun dan awal tahun. Bu Saidah akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.